A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babusani fi fadilati la ilaha illallah. Bab yang kedua yaitu menerangkan keistimewaannya membaca lafaz la ilaha illallah. Jadi pengajian ini menerangkan keistimewaannya yaitu membaca lafaz la ilaha illallah. Diterangkan dalam satu kitab yang diriwayatkan oleh Qolal Fakihani. Qolal Fakihani inna mulazimata dzikriha inda dukhulil mansili tumfil faqro. Sesungguhnya orang yang menetapkan atau orang yang mewiridkan membaca zikir lafaz la ilaha illallah ketika yaitu masuk ke rumahnya tumfil faqro, itu akan menghilangkan kefakiran. Walhasil ini diucapkan ulama seorang ulama besar yaitu yang bernama Al-Fakihani bagi orang yang mau masuk ke rumah yaitu membaca lafaz la ilaha illallah. Apa keistimewaannya? Tumfil faqro, itu akan menghilangkan kefakiran. Nah, coba kita wiridkan, coba kita amaliyahkan. Jikalau memang kita bepergian lalu kita pulang ke rumah, hendaknya kita kalau memang mau masuk ke rumah seyogianya kita harus membaca lafaz la ilaha illallah. Apa fungsinya, apa keistimewaannya ketika yaitu kita pulang bepergian, ketika masuk ke rumah yaitu membuka pintu membaca lafaz la ilaha illallah. Istimewanya apa? Itu akan menghilangkan kefakiran. Pantas kita yaitu seret rizkinya, kita kurang rizkinya, coba kita amaliyahkan ketika kita mau masuk ke rumah, hendaknya kita membuka pintu mengucapkan lafaz la ilaha illallah. Insyaallah itu akan menghilangkan kefakiran. Apakah ada hadis yang lain? Wa qad warada anna man qala la ilaha illallah wa maddaha hudimat lahu arba'atu alafi dzambin minal kabair. Ada yaitu hadis-hadis yang lain meriwayatkan bahwa tentang yaitu membaca kalimah lafaz la ilaha illallah begitu dahsyatnya yaitu lafaz la ilaha illallah. Satu yaitu menghilangkan kefakiran ketika kita masuk ke rumah. Yang kedua hadis yaitu ada anna mangkola, sesungguhnya orang yang mengucap kepada lafaz la ilaha illallah wa maddaha, lalu dia yaitu memanjangkan lafaz la ilaha illallah, hudimat lau arba'atu alafi dzambin minal kabair, maka dia dihancurkan yaitu 1000 dosa minal kabair, yaitu dosa gede. Tuh istimewanya tuh. Jikalau memang manusia atau siapapun yang membaca lafaz la ilaha illallah lalu dia membacanya panjang, lafaz la ilaha illallah, dia akan dihancurkan dosa-dosanya yaitu 4000 dosa dari dosa yang gede. Oh, istimewanya tuh. Bukan istighfar saja yang menghapus dosa, ya, ternyata membaca lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pun juga lalu kita membacanya dengan baik, lamnya yaitu dipanjangkan lafaz la ilaha illallah, istimewanya yaitu 4000 dosa minal kabair dari dosa gede itu akan dihapus. Tuh istimewanya lafaz la ilaha illallah. Lalu sahabat berkata, qalu ya Rasulullah. Sahabat berkata, ya Rasulullah, punten Rasulullah, fa'ilam yakun lahu syai'un minal kabair, jikalau memang tidak ada yaitu baginya, bagi orang yang membaca lafaz la ilaha illallah, syai'un apa, yaitu sesuatu, minal kabair dari dosa gede. Qala, Rasul berkata,
yaghfiru li ahlihi, Allah akan memaafkan li ahlihi bagi keluarganya, wali jironihi dan bagi yaitu tetangga-tetangganya. Walhasil artinya sahabat pun juga berkata kepada Rasulullah SAW, ya otomatis Rasul pun juga menjawab. Tuh, apa pertanyaan sahabat? Ya Rasulullah, jikalau memang tidak ada bagi orang yang membaca lafaz la ilaha illallah apa yang tidak ada, yaitu dosanya, lalu menghapuskan dosa kepada siapa? Rasul menjawab, yaghfiru li alihi, maka Allah akan memaafkan bagi keluarganya, bagi anaknya, bagi istrinya, bagi keluarga-keluarga yang terdekat, yaitu akan dihapuskan dosanya. Itu istimewanya membaca lafaz la ilaha illallah. Terus jikalau memang yaitu keluarganya sudah dosanya tidak ada, sudah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terus kita membaca lagi lafaz la ilaha illallah, terus bagi siapa itu yang dimaafkan itu dosanya? Wali jironihi, bagi tetangga-tetangganya. Tuh ya, makanya tetangga itu kita harus yaitu saling asah, siling asuh, siling asih, karena istimewanya ada orang yang membaca zikir lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi istimewa tetangga pun juga yaitu bisa dimaafkan dosanya ketika yang membaca itu pokok pertama bagi dirinya yang dihapuskan dosanya, lalu yaitu bagi keluarganya, bagi anaknya, bagi istrinya, yang kedua yaitu wali jironi, bagi tetangga-tetangganya. Itu istimewanya membaca zikir lafaz la ilaha illallah. Rawahul Bukhari meriwayatkan hadis siapa Imam Bukhari tadi, intaha sanusi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala kula yaumin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mi'ata marrah ja'a yaumal qiyamah wa wajhu kal qamari layatal badri. Rasul berkata, barang siapa orang yang mengucapkan sehari membaca lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, berapa itu membacanya? Berapa kali? Mi'ata marratin, yaitu 100 kali. Besok di hari kiamat wajahnya seperti bulan purnama tanggal 14. Masya Allah, luar biasa. Begitu indahnya jikalau kita dipandang bulan purnama, begitu mantapnya mencahayai yaitu alam semesta, begitu indahnya kita memandang yaitu bulan purnama. Nah demikian jikalau memang yaitu orang yang sering membaca lafaz la ilaha illallah setiap hari yaitu 100 kali, nanti di hari kiamat wa wajhuhu kal qamari lailatal badri, itu wajahnya seperti bulan purnama tanggal 14. Ya, itu istimewanya orang yang membaca lafaz la ilaha illallah. Banyak keistimewaan lafaz la ilaha illallah ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasul pun juga berkata, afdalul dzikri la ilaha illallah. Afdolnya zikir ingat kepada Allah yaitu mengucapkan lafaz la ilaha illallah. Karena apa lafaz la ilaha illallah? Aili annaha kalimatut tauhid, karena sesungguhnya lafaz la ilaha illallah kalimatut tauhid, itu kalimat tauhid ya. Itu hebat benar jikalau memang manusia sering mengucapkan lafaz la ilaha illallah. Istimewa ketika kita membaca lafaz la ilaha illallah, tentunya kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena lafaz la ilaha illallah itu kalimat tauhid ya. Wa afdalud du'ai alhamdulillah. Yang afdolnya yaitu doa membaca lafaz alhamdulillah. Kita kebanyakan manusia banyak mengeluh, kurang kita bersyukur, tandanya kita yaitu kurangnya yaitu nikmat, kurangnya segala-gala, kurangnya ekonomi, selalu kita mengeluh. Tetapi di sini Allah pun juga artinya tidak
suka bagi orang yang mengeluh kecuali kepada hak Allah Subhanahu wa taala. Ya silahkan mengeluh, tetapi mengeluhlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi afdolnya doa itu mengucapkan kata lafaz alhamdulillah. Dalam segi rizki sedikit maupun yaitu rizki yang besar maupun yang kecil, kita jangan sampai lupa membaca alhamdulillah, tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi itu saja yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan dimaklum, karena yaitu pengajian yang singkat padat, mudah-mudahan yaitu dipahami. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.